Haleluya, Shalom, puji Tuhan. Semoga semuanya sehat, kuat, dan makin indah di hadapan Tuhan dan sesamanya. Hari ini kita tahu bahwa terus Allah memperhatikan kita dan Dia telah menyediakan yang terbaik bagi setiap orang ciptaan Tuhan. Walaupun demikian, iblis dan pengikutnya harus dihukum. Itu sebabnya jangan sampai kita terpengaruh dan mengikut gaya hidup si iblis. Yesus diturunkan dari sorga datang ke dunia untuk memberikan contoh kehidupan yang terbaik supaya kita bisa menirunya dan tidak terpengaruh dengan gaya hidup kuasa-kuasa si jahat, si iblis itu, karena dia pasti harus dihukum, tetapi kita dapat diluputkan, dapat dibebaskan, dapat diberikan kemenangan untuk tetap ikut gaya hidup Tuhan Yesus yang rela mati dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Itu sebabnya kita harus perhatikan seperti yang dituliskan dalam Roma pasal 11 ayat 22. Perhatikanlah kekerasan dan kemurahan Allah, karena kalau tidak kita juga akan dikerat, artinya terbawa arus kuasa iblis dan akibatnya terhukum bersama iblis. Tadi malam kami telah membahas tentang bagaimana bokor yang akan dicurahkan ketika antikris itu akan berkuasa. Tuhan mengizinkan 3,5 tahun terjadi malapetaka yang besar-besaran. Tetapi bersyukur pada Tuhan, kalau kita ikut gaya hidup Yesus, kita tidak akan mengalami itu. Kita bisa mengalami pengangkatan, suasana pengantin laki-laki itulah Yesus Kristus, dan kita gerejanya pengantin perempuan akan dipertemukan dan pesta di sana, bersuka cita. Itu belum sorga sudah enaknya kayak gitu, apalagi kalau sorga. Dan ketahuilah kalau antikris telah menyelesaikan tugasnya 3,5 tahun, kita yang dari atas awan-awan itu akan turun ke dunia dan memerintah bersama Yesus 1000 tahun lamanya. Itu juga belum sorga, tetapi itu hanya diberikan kepada orang yang mau hidup dengan gaya dan tujuan serta pola hidup Yesus. Itu sebabnya saya anjurkan tiap hari bergaul dengan Yesus, cintailah Yesus. Tanpa Yesus kita tidak bisa buat apa-apa. Saya temani saudara untuk nyanyikan pujian ini ya. Kita nyanyikan sama-sama lalu kita berdoa. Tak dapat hidup tanpa Dia. Ku
Engkau memberikan kami kesempatan, akses untuk mengasihi Yesus, mengenal Yesus, dan tidak perlu memelihara berhala-berhala yang lain, karena Tuhan tidak suka kami memiliki hati yang dua cabangnya. Tolong Tuhan supaya fokus pikiran semua teman-teman kami hidup di dalam segala fokus yang benar. Terus Yesus sebagai pujaan, kekasih jiwanya juga. Engkau Allah kami, Engkau yang perkasa, Engkau yang mulia. Tutup bungkus kami semua di kuasa darah-Mu. Tolong mereka yang sedang berada di dalam kegalauan, yang sedang berada di dalam kesakitan, penderitaan, ataupun tekanan, bahkan apapun yang membuat pikirannya rasa buntu dan putus harap, di dalam nama Yesus kami lepaskan berkat, sembuhkan yang sakit. Angkat semua stres, depresi, autis, ataupun pikiran-pikiran yang masih sedang diperiksa oleh dokter. Berikan kesembuhan, berikan kekuatan untuk mengalami segala janji Tuhan. Kami hancurkan semua kutuk-kutuk penyakit, kutuk dari nenek moyang atau siapapun juga, ataupun perkataan dokter, dibatalkan semua dalam nama Yesus. Buat semuanya hati yang berharap, berpaut kepada Yesus, sumber pertolongan, sumber penyembuh. Terima kasih ya Bapak. Tolong juga mereka yang sakit karena kanker, yang sakit karena jantung lemah, ataupun yang sakit karena asma, diabetes, kolesterol darah tinggi, jamah, dan berikan jadi normal. Yang stroke juga Tuhan berikan kesembuhan, baik di tangan, di kaki, ataupun di pikirannya. Berkat turun untuk mereka juga yang sakit karena virus corona, karena vaksin. Jamah-Mu ajaib, kami hancurkan semua sakit penyakit, pergi tinggalkan, tidak boleh lagi menularkan. Virus corona biar dibersihkan dari daerah kami, kota kami, bahkan seluruh muka bumi ini. Kami bersyukur Tuhan, tambah hari tambah baik. Berkati Tuhan yang makin belum bisa terjadi normal, buat jadi normal juga. Kuatkan semuanya, pemerintah, pejabat-pejabat tinggi negara, sampai terendah tokoh-tokoh agama, bahkan pemimpin-pemimpin, semuanya diberikan roh takut akan Allah, berikan hikmat, akal budi, sehingga apapun yang dilakukannya semua bisa muliakan Tuhan dan menerima berkat-berkat yang dari atas. Hikmat dari atas terus akan memimpin hidupnya dengan urapan yang melimpah-limpah. Berkat-Mu turun untuk setiap mereka yang sedang berada di dalam kesulitan rumah tangga. Berikan kedamaian, semua kuasa kekacauan, roh perceraian yang mengancam kami hancurkan dalam nama Yesus. Pergi tinggalkan, bebaskan semua untuk terus bisa mengalami janji-janji Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Angkat setiap kelemahan anak-anak-Mu Tuhan, dan tolong mereka yang sedang bergumul mensekolahkan anaknya. Berikan semuanya kepandaian, hikmat, dan juara kelas sehingga dapat beasiswa. Berkati Tuhan mereka yang belum punya anak, sudah menikah lama, bukakan kandungannya, angkat segala kemandulannya dalam nama Yesus. Berkati dengan benih yang terbaik, pertemukan yang tidak cacat, yang elok parasnya, yang baik perawakannya. Kami terus berpegang pada janji Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan berbuah lebat dalam hal jasmani dan dalam hal rohani. Kami mau nantikan Tuhan saatnya tiba, buat semuanya bertumbuh dan memiliki gairah untuk mencintai firman Allah, melakukannya, sehingga semua keimanannya bertumbuh lebat. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Berkati mereka yang masih terikat dengan apapun yang tidak baik, termasuk utang piutang, berikan kelepasan dalam nama Yesus. Kami berkati juga yang mau jual tanah, jual rumah, bahkan yang mau disewa-sewakan. Berkati dengan pembeli yang mampu untuk bayar harganya. Mereka yang masih tertahan, tidak bisa ketemu suami atau istrinya karena adanya kesulitan penerbangan dan syarat-syarat yang tidak bisa datang ke kota ini, supaya Tuhan tolong bukakan jalan yang terbaik. Kami bersyukur karena Engkau mampu untuk menolong, sehingga virus tidak boleh mengganggu dan tidak boleh merajai atas hidup kami, kota kami. Biar Tuhan yang menjadi raja atas segala raja. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan berkati, sampai jumpa. Bye.